Wal fajr, demi waktu fajar. Fajar malam menuju pagi dari bulan awal Dzulhijjah. Walayalin ashr, malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Demi malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Wasyafa', demi yang berpasang-pasangan. Allah bersumpah dengan sesuatu. Allah bersumpah dengan sesuatu yang berpasang-pasangan, yakni makhluk. Karena semua makhluk diciptakan Allah berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Semua yang di muka bumi ini Allah ciptakan dalam pasang-pasangan. Dan pasang-pasangan itu menjadi sebuah keniscayaan bagi berjalannya sebuah kehidupan. Tidak ada makna tinggi kalau tidak ada rendah. Rendah tidak akan punya makna apa-apa kalau tidak ada tinggi. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada gunanya laki-laki kalau tidak ada perempuan. Tidak ada kemarau kalau tidak ada penghujan. Maka pasangan itu adalah keniscayaan kehidupan. Kalau hanya plus saja, tidak ada minus, tidak ada strum yang menyala. Allah menciptakan kehidupan ini dalam rumus pasangan. Dan di dalam pasangan itulah terjadi sinergitas kehidupan. Dan karena itu Allah bersumpah dengan syafa', dengan pasangan. Dan namanya pasangan itu tidak sama. Kalau Bapak perhatikan minuman ini, tutup ini pasangannya. Antara yang ditutupi sama yang nutupi, itu tidak sama. Orang sering keliru menganggap pasangan itu. Kadang-kadang suami istri, kok istri saya tidak sama dengan saya? Ya justru tidak sama itu pasangan. Ya, kalau suaminya keras, istrinya kalem. Kalau istrinya yang keras, suaminya yang kalem. Kalau semuanya keras, bubar rumah tangga itu ya. Suaminya kalem, istrinya kalem, ya enggak progresif. Enggak progresif. Jadi Allah sudah menyiapkan setiap paket kehidupan itu pasangannya. Dan karena pasangannya itulah kehidupan itu ada. Dan itu rahasia Allah, rahasia kehidupan. Dan karena itu Allah menyebut asy-syafa', yang berganda, yang berpasangan, yakni makhluk. Wal watr, demi zat Allah yang esah, yang ganjil, tidak ada pasangan itu cuma Allah. Selain Allah semua punya pasangan. Wal laili idza yasr, demi waktu malam ketika bergeser, bergeser menuju pagi. Kenapa? Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Bukankah pada malam-malam 10 itu ada sumpah lidzi hijr bagi orang yang memiliki kejeniusan, orang yang sangat brilian, yakni Nabiullah Ibrahim. Allah menceritakan kepada kita bahwa dalam 10 awal Dzulhijjah, tepatnya di malam-malam 10 Dzulhijjah,
pernah ada orang yang sangat jenius bersumpah kepada Allah, yang sumpahnya ditagih oleh Allah, ditagih oleh Allah, ditagih melalui mimpi, melalui mimpi, yakni tanggal 8 mimpi Nabi Ibrahim ragu-ragu. Karena ragu-ragu terus disebut tarwiyah. Kemudian tanggal 9 mimpi lagi. Maka Nabi Ibrahim yakin ini pasti dari Allah. Disebut Arafah karena Nabi Ibrahim sudah tahu ini dari Allah. Namanya Arafah. Maka puasa 9, tanggal 9 disebut puasa hari Arafah. Kalau dilihat dari kisah Nabi Ibrahim. Nanti saya akan masuk ke Nabi Ibrahim ini lagi. Tapi Arafah juga punya makna yang berbeda. Arafah bisa bermakna tempat. Tempat yakni di Arafah, yang merupakan satu-satunya tempat haji yang di luar tanah haram. Arafah itu di luar tanah haram. Tetapi justru kumpulnya orang di sana menjadi rukun paling istimewa dari haji. Dua peristiwa ini, peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ini menjadi peristiwa kunci yang melatar belakangi haji. Saya hari ini akan melihat haji itu dalam konteks tasawufnya, dimensi tasawuf haji, dimensi sufistiknya haji. Secara syariat saya kira sudah dibahas oleh para asatidz ketika menjelaskan manasik, bagaimana cara ihram, bagaimana ketentuan wukuf, bagaimana mabit di Musdalifah, bagaimana ketentuan melempar jumroh jamarat, bagaimana harus melakukan tawaf, dan sampai kemudian sa'i tahallul. Itu namanya disebut manasik, atau nusuk, mufradnya nusuk, jamaknya manasik, artinya ibadah. Kalau Bapak di dalam iftitah selalu membaca inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusukku. Maksudnya manasik, manasik yang umroh, yang haji, semua manasik ini semua diabdikan untuk Allah. Semua ibadah di dalam agama kita ini selalu punya dua dimensi. Ada dimensi lahiriahnya, dimensi syariatnya, ada dimensi hakikatnya, ada dimensi batinnya. Salat, kalau kita bicara tentang bagaimana cara takbir, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, apa yang dibaca saat takbir, rukuk, sujud sampai salam, aturan tata lahiriah itu namanya syariat. Ilmunya disebut ilmu fikih. Ada orang yang tidak paham. Yang penting Quran hadis. Bapak kayak baru Islam aja. Quran hadis itu bukan turun kemarin, Pak. Sudah sejak zaman Rasulullah. Yang mikirin bukan Bapak saja. Sudah dikontemplasi, sudah difikirkan, sudah diperas oleh orang-orang hebat sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Perasan makna ayat-ayat yang bersifat hukum,
kumpulan penjelasan Rasulullah dalam berbagai hadis yang berkaitan dengan hukum, dirinci, disistematisir di dalam ilmu, disimpulkan menjadi fatwa yang kemudian menjadi ilmu fikih. Setelah diistimbati, disimpulkan, disistematisir. Ada orang yang tidak paham. Ini baru. Yang penting langsung Quran hadis. Orang begini ini baru bangun tidur. Tidak paham cerita, koneksi keilmuan, mata rantai epistemologis lahirnya keilmuan dalam Islam. Itu sudah selesai. Nanti saya masuk ke sini, saya mau tunjukkan. Ada ustadz yang kalau sudah musim haji begini ini, biasanya viral lagi itu YouTube-nya, yang mengatakan kurban itu salah. Orang Indonesia harusnya 1 domba, 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Karena hadisnya Rasulullah itu setiap tahun kurban 1 domba untuk dirinya dan keluarganya, dan 1 domba untuk dirinya dan umatnya. Hadisnya sahih, bener. Ya. Cuma jangan berfatwa kalau baru ngerti 1 hadis. Orang itu bisa hebat dalam ilmu Quran, belum tentu jago hadis. Ya, orang harus ngerti spesialisasinya. Dokter gigi tidak usah ngomong jantung, diketawain. Ya. Kalau dokter bagian dalam, tidak usah ngomong tentang penyakit kulit. Ya, sudah ada bagiannya masing-masing. Cuma orang Islam ini tidak paham. Ini ustadz spesialisasi keilmuannya apa? Kok berani-berani mengeluarkan fatwa bidang hukum? Dia udah belajar usul fikih dah? Udah ngerti fikih dah? Ya, kalau tidak ngerti fikih, tidak ngerti usul fikih, jangan ngomong hukum. Ya, jangan ngomong hukum, bubrah semua urusan. Kalau cuma belajar hadis, tidak usah ngomong hukum. Tidak usah ngomong hukum. Itu perangkat keilmuannya tidak cukup. Tidak cukup. Yang bikin amburadul ini ustadz-ustadz yang tidak ngerti disiplin ilmu. Semua mau dirajai. Ya karena bodohnya. Kalau orang ngerti, orang alim itu tahu, Pak. Saya selalu mengatakan disiplin saya akidah, akhlak, tasawuf. Saya tidak akan bicara, meskipun saya ngerti. Ya, saya ngerti. Tetapi orang harus tahu disiplin ilmunya di mana, supaya ada pertanggungjawaban ilmiah. Ya, supaya ada pertanggungjawaban ilmiah orang itu. Meskipun dokter itu hebat, ya tetap dia akan batasi diri di dalam bidang spesialisasinya. Dan itu profesionalitas. Ini profesionalitas. Ya kalau ada orang tidak ngerti itu ya repot ngajak ngomongnya. Ternyata kalau kita baca kitab Al-Fiqh wa Adillatuh, diskusi begini udah selesai sejak zamannya Imam Madhab, Pak. Ya. Dan kelihatan orang ini tidak baca kitab fikih. Meskipun dia ustadz besar, udah sangat terkenal. Yes, tapi ya bingungin, nyalah-nyalahkan orang Indonesia. Imam Syafi'i, saya singkat karena saya tidak menjelaskan ini. Imam Hanafi memang mengatakan kurban hukumnya wajib bagi orang yang hadir, bukan musafir, dan punya keluasan rizki. Karena Imam Hanafi ketika bertemu hadis mangkana lahu sa'atun
walam yudhahi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang punya keluasan rizki kok tidak korban, kata Rasulullah, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Maka orang yang ngerti usul fikih, diksi kalimat ini memiliki petunjuk makna, namanya dilalah. Kalau orang tidak belajar usul, tidak ngerti dilalah. Dilalah dari kalimat ini, petunjuk kalimat ini, lil wujub. Ini wajib ini. Karena Rasulullah sampai ngomong jangan dekat masjidku, itu tidak mungkin sunnah. Karena itu marah Rasul. Orang kaya, Idul Adha tidak kurban, tidak usah dekat-dekat masjid. Tidak usah dekat-dekat masjid. Kira-kira kalau Nabi sampai ngomong tidak usah dekat-dekat masjid, mosok sunnah? Nggak bisa, ini nggak bisa sunnah kalau ini katanya. Itu Imam Hanafi. Makna yang terkandung implisit dalam kalimat ini wajib. Maka hukum yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi wajib. Opo Imam Syafi'i tidak tahu ada hadis ini? Tahu Pak. Tapi kenapa Imam Syafi'i tidak mewajibkan? Karena Imam Syafi'i punya hadis lain. Kekayaan hadis Imam Syafi'i melebihi Imam Hanafi. Imam Hanafi hidup di daerah Kufah, mewarisi tradisi keilmuan Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, yang membawa pusat peradaban Islam dari Madinah ke Kufah. Tapi Imam Syafi'i belajarnya kan Mekah, habis keilmuan Mekah pindah Madinah, habis Madinah ke Kufah, habis Kufah ke Baghdad, habis Baghdad ke Mesir. Sehingga Imam Syafi'i punya hadis yang tidak dipunyai. Kata Imam Syafi'i, memang kalau cuma dilihat dari satu hadis bisa keluar fatwa itu. Tapi ada hadis lain. Rasulullah menyatakan ada 3 hal yang aku wajib, kalian sunnah. Pertama, sholat witir. Rasulullah wajib, kita sunnah. Yang kedua, puasa 10 Muharram. Rasulullah 10 Asyura. Rasulullah wajib, kita sunnah. Yang ketiga, udhiyah, kurban. Aku wajib, kalian sunnah. Hadis ini yang membatasi udhiyah, meskipun ada hadis yang tegas itu tidak bisa naik ke level wajib. Karena itu Imam Syafi'i menghukumi karena ini sangat penting tapi tidak bisa wajib. Berarti kalau sunnah kurang, kalau wajib belum, maka namanya sunnah muakkadah. Sunnah yang mepet wajib. Coba dikira terus keputusan mengatakan ini wajib sunnah gampang apa? Kalau orang tidak ngerti, wis dah, mending belajar fikih. Ya selamat daripada sok-sokan ngambil Quran sendiri, hadis sendiri, ngawur ya. Ngawur ya. Maka keluarlah hukum sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Hukumnya kurban, sunnah mendekati wajib. Tapi hukum sunnah mendekati wajib, kata Imam Syafi'i, ada 2. Sunnah muakkadah ain sama sunnah muakkadah kifayah. Sunnah muakkadah ainiyah, sunnah muakkadah kifayah. Sunnah muakkadah ainiyah maksudnya, biasanya orang itu cuma kenal sunnah muakkad tok. Orang cuma kenal fardu ain, fardu kifayah, tapi tidak ngerti ada sunnah ain, sunnah kifayah. Kurban itu ada hukum ini. Bapak kena
sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Kalau kita ikut Imam Syafi'i. Apa sunnah ainiyah? Setiap individu kena sunnah muakkadah per individu ain seumur hidup kurban 1 kali. Nah, itu namanya sunnah muakkadah ain. Ya. Kalau satu keluarga